Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Di channel ini, seperti biasa kita akan terus berbagi perjalanan kami dalam beternak bebek pedaging dari nol sampai panen. Pembersihan tempat Nah, hari air, ini kita sudah masuk ke hari kelima perkembangan bebek pedaging kita yang jumlahnya kurang lebih sekitar 2000 ekor. Kalau kalian baru pertama kali nonton channel ini, bebek-bebek ini kita rawat dari umur 1 hari. Dan sekarang kita masuk ke fase yang menurut saya cukup krusial. Kenapa krusial? Karena di umur 5 hari ini mulai kelihatan mana bebek yang berkembang dengan baik dan mana yang mulai menunjukkan tanda-tanda lemah. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan secara lengkap perawatan di hari kelima plus pengalaman nyata yang kami alami di lapangan. Di umur 5 hari ini ada beberapa hal penting yang benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai dianggap sepele karena dampaknya bisa panjang sampai ke masa panen nanti. Yang pertama, suhu kandang. Ini masih sangat wajib dijaga. Di umur segini, bebek belum bisa menyesuaikan suhu tubuh dengan baik. Jadi masih sangat bergantung pada lingkungan. Cara paling gampang untuk tahu suhu kandang itu pas atau tidak. Bukan pakai alat mahal, tapi cukup lihat dari perilaku bebek. Kalau bebeknya bergerombol di satu titik, berarti mereka kedinginan. Menjauh dari lampu pemanas, berarti kepanasan. Menyebar merata. Nah, ini tandanya suhu sudah pas. Jadi kita harus benar-benar peka melihat kondisi ini. Karena kalau suhu tidak stabil, bebek bisa stres dan akhirnya gampang sakit. Kemudian, yang kedua, pakan. Di hari kelima, ini kita masih menggunakan pakan starter atau konsentrat. Kenapa? Karena di fase awal ini pertumbuhan bebek itu sangat cepat. Kalau dari awal kita kasih pakan yang asal-asalan, dampaknya tidak langsung kelihatan. Tapi nanti di minggu kedua dan bebek makan dengan baru terasa pertumbuhan jadi tidak maksimal. Biasanya kita kasih pakan sedikit-sedikit. Tapi sering. Tujuannya supaya pakan tetap fresh, tidak terbuang. Karena kalau pakan sudah kotor atau lembab, bebek juga jadi malas makan. Selanjutnya, air minum. Ini yang sering diremehkan, padahal sangat penting. Air harus selalu tersedia. Bersih, tidak keruh. Kalau air minum kotor, itu bisa jadi sumber penyakit. Bebek bisa terkena gangguan pencernaan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi setiap hari, bahkan beberapa kali sehari, kita cek dan ganti air minumnya. Yang keempat, kebersihan kandang. Lantai kandang harus tetap kering. Kalau kita pakai sekam padi, pastikan tidak basah. Kenapa ini penting? Karena kandang yang lembab itu adalah tempat berkembangnya bakteri dan penyakit. Kalau dibiarkan, bebek bisa sakit, pertumbuhan terganggu, bahkan bisa menular ke yang lain. Jadi kalau ada bagian yang basah, langsung kita ganti atau keringkan. Dan yang terakhir, pemantauan harian. Perhatikan apakah ada yang lemas, tidak mau makan, atau gerakannya berbeda dari yang lain. Kalau ada yang seperti itu, langsung dipisahkan. Jangan tunggu parah. Karena kalau sudah parah, biasanya susah diselamatkan dan bisa menular ke bebek lain. Jadi, kunci di sini adalah cepat tanggap. Dari pengalaman kami di lapangan, di hari kelima, ini biasanya sudah mulai kelihatan hasil dari perawatan di hari pertama sampai ketiga. Kalau dari awal, kandang sudah siap, suhu terjaga, pakan bagus, air cukup, maka di hari kelima ini bebek biasanya aktif lincah nafsu makan bagus. Tapi sebaliknya, kalau dari awal kurang maksimal,
Biasanya di hari keempat, ini mulai muncul. Bebek yang lemah, kurang aktif. Bahkan ada yang sakit. Makanya fase awal ini bener-bener penentu. Kalau kita bisa lewati fase ini dengan baik, insya Allah kedepannya akan jauh lebih mudah sampai panen nanti. Jadi teman-teman, itulah kondisi dan perawatan bebek pedaging di umur 5 hari. Semoga dari video ini bisa menambah wawasan kalian, terutama yang mau mulai usaha ternak bebek. Doakan semoga semua bebek kita sehat sampai panen nanti. Dan semoga usaha ini bener-bener bisa jadi ladang cuan seperti yang kita harapkan. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Karena saya akan terus update perkembangan bebek ini dari hari ke hari sampai panen nanti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini wajib banget. Setiap hari kita harus cek kondisi bebek satu persatu. Halo. Uro, lepas tu umumnya tak ngeri uro. Roma. Oh, kamu ngutnya. Bam. Iya, kamari ya. Iya, betul. Iya. Nah. Lagi mà thu là gạo. Lagi mà thu là gạo leo rừng.